potong ulang kak, kau hitung kan om. Oke, selamat datang di podcast SMPK Frater Mobile, tempat Kula Babo ya. Di sini sudah ada Bung Carlos. Oke, selamat malam saya Selamat malam ya. sudah Eh, hadir. Calon guru penggerak. Kebetulan Bung Carlos masuk di ikut dalam kegiatan CGP. Kalau di SMPK Frater berapa orang ya yang ikut? Nah kalau untuk SMP Frater kita di calon guru penggerak angkatan 7 Sika ya, itu kita ada tiga orang bapak ibu guru, tiga orang bapak-bapak guru ya, yang diseleksi lalu lolos untuk guru penggerak ini. Itu ada Pak Ardianus Bareng, guru bahasa Indonesia juga sama saya. Kemudian ada teman saya juga Pak Frit Kapol, itu dari SMP Frater Mamere, staf pengajar mata pelajaran bahasa Indonesia sekaligus staf bidang kurikulum juga ya. Kalau guru penggerak ini sendiri kan adalah program dari pemerintah ya. Berjalan berapa lama ya? Kegiatan guru penggerak sendiri kita sejak masa orientasi di 20 Oktober kemarin ya. Ya 20 Oktober kalau tidak salah, 21 22. Ya. Itu sampai dengan hari ini masih berjalan, kurang lebih sudah 2 minggu, sudah 2 pekan ya kita jalani. Dengan berjalannya waktu kurang lebih 2 minggu pasti sudah mendapatkan konsep-konsep atau gambaran kegiatan-kegiatan yang sering berjalannya waktu pasti ada sebuah konsep atau apa yang mungkin sudah ada gambaran sedikit dari Pak Karus dalam kaitan dengan guru penggerak itu sendiri, konsep yang mungkin kemudian mengubah pola pikir kita ataupun cara berpikir kita untuk menjadi seorang guru yang profesional. Mungkin Pak Carlos bisa memberikan gambaran sedikit dalam kaitan dengan guru penggerak itu sendiri. Jadi baik, saya langsung. Jadi pertanyaan yang menarik ya dari Bapak. Kan saya ini seorang guru yang memang basic saya guru dari latar belakang pendidikan, secara pendidikan, secara ilmu saya sah, secara keahlian profesional ya saya sudah menjalani itu. Lalu kenapa saya harus belajar guru penggerak? Saya kemudian mengikuti, ternyata yang ada dalam guru penggerak ini sebenarnya mau membangun paradigma berpikir guru terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru-guru nasional, guru-guru Indonesia dalam melayani bimbingan belajar, dalam memberikan pelayanan belajar. Nah, sehingga di materi kegiatan daripada CGP ini di masa orientasi awal Loka Karya orientasi, itu memang kita masih diberi kesempatan untuk menggali potensi diri kita, semacam gambaran refleksi, lalu kita menemukan di mana hal positif kita yang sudah bisa kita lakukan dengan indikator-indikatornya di situ terkait dengan kegiatan kita sebagai guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Lalu kita juga 8 9 tahun saya menjadi seorang Menjadi guru. guru sudah 8. 8 hampir 9 tahun sekarang ya. Menjadi guru, tapi jiwa roh saya itu sebenarnya kalau dari hasil refleksi memang saya merasa saya di bawah standar KKM seperti itu. Artinya banyak hal yang harus saya perbaiki, banyak hal yang saya harus berbenah. Lalu kemudian apakah hanya sebatas ini kami di guru penggerak? Dalam perjalanan di minggu-minggu pertama memang itu masih sebatas refleksi, dari sebatas apa yang kita lakukan selama 8 tahun saya sebagai guru, perjalanan hidup saya sebagai guru. Tapi hal yang paling menarik dalam hidup saya ketika setelah 1 minggu berlalu masuk pada pekan kedua, itu kami sudah mulai dengan menggali spirit pemikiran seorang KHD, Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya kemudian sampai dengan pada tingkatan tercengang-cengang, heran, kagum, bangga bahwa ada seorang pemikir zaman yang tahun tidak enak itu sudah memikir bagaimana
paradigma untuk menyelamatkan pendidikan di zaman sekarang, bahkan di masa yang akan datang melalui spiritnya. Apa spiritnya? Ada dua kata kunci sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa pendidikan itu adalah jalan untuk menuntun, jalan untuk membimbing, jalan untuk mengarahkan. Bahkan Pak Ki Hajar mengistilahkan bahwa pendidikan itu ibarat dengan seorang guru adalah petani. Seorang petani kalau tanam jagung, dia tidak bisa berharap bahwa jagung nanti ketika besar jadi padi. Jagung tetap jagung, padi yang dia tanam tetap padi. Kedua hal ini adalah kodratnya anak yang memang itu kodrat dirinya. Yang bisa kita lakukan adalah kita menanam bibit jagung yang berkualitas sampai pada tingkatan hasil panennya. Kita menanam padi yang berkualitas sampai pada tingkat hasilnya. Itu yang diharapkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Kalau analogi yang analogi dari filosofi yang dibangun oleh Pak Ki Hajar Dewantara Bapak pendidikan kita, ini menarik. Menarik sekali pertanyaan ini. Sebenarnya bahwa pemikiran Pak Ki Hajar Dewantara soal pembanding analogi soal jagung menjadi jagung dan padi tetap menjadi padi, itu sebenarnya mau mengarahkan kepada saya menggali sebagai seorang guru yang sudah mengajar mengabdikan diri selama 8 tahun. Saya kemudian bahwa saya selama ini terlalu berharap jagung untuk jadi padi, jagung untuk jadi jambu mente. Itu harapan saya yang memang bagi saya rasa lucu sendiri ketika setelah mempelajari spirit Pak Ki Hajar Dewantara, bahwa memang di dalam satu kelas, satu rombongan belajar yang kita masuki, anak itu dengan segala jenis bibitnya, dengan segala jenis potensinya. Kenapa? Tadi ada jagung, Ada padi, ada jagung, ada ubi kayu, ada jambu mente, ada besi labu, ada muu, ada pisang. Itu yang harus kita pahami sebagai guru. Oh iya, bahasa sikanya. Bahasa sikanya ubi kayu. Jadi kalau kita guru melihat anak harus dari sisi kita sebagai jagung, tidak bisa. Karena di dalam itu ada berbagai macam tanaman. Karena tadi peran kita adalah petani. Kalau kita tanam bibit, ya kita harus menghasilkan bibit yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan tanam kecuali mungkin gini. Analogi itu misalnya dibawa pada petani yang hanya satu bidang misalnya. Dia tanamnya hanya ubi to. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dalam kehidupan itu kan kadang-kadang kan bisa juga ditanam di situ, bisa padi atau ini kan bisa saja macam-macam tanam. Iya betul. Kan petani kita di kampung kan begitu tuh. Jadi selain tanam jagung dia ada tanam kacang panjang, ada tanam kacang tanah, ada tanam ubi kayu dalam satu ladang. Itu kemudian menginginkan tanam Memang pasti jagung semua. Lalu tanam pisang jadi jagung semua, tidak bisa. Karena bibitnya berbeda. Nah itu kalau dalam dunia pendidikan ini mengarah kemana ini kira-kira? Jadi kalau dunia pendidikan itu sebenarnya Pak Ki Hajar bilang begini. Guru itu pamong, petani yang menuntun, yang hanya sekedar menggali, menanam bibit, merawat bibit, tumbuh dan berkembang, memberi pupuk, menyiram, dan mengharapkan bibit itu bertumbuh sesuai dengan kualitasnya peserta didik yang ada sebagai jagung tadi. Jangan kemudian seorang guru memaksa kehendaknya bahwa karena saya ini menginginkan jagung, maka saya tanam ubi kayu, saya gali tanah, saya tanam batangnya, saya siram pupuki, dan saya harap besarnya harus jadi jagung muda. Oh tidak akan mungkin Pak. Itu tidak diharapkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Sehingga peran guru di sana, Ki Hajar bilang kita sebatas pamong yang hanya menuntun, mengarahkan 3 kodrat anak yang sudah ada sebagai bibit yang mau kita tanam, bibit yang mau kita rawat, bibit yang kita mau tumbuh kembangkan. Anak sudah punya 3 gambaran kodrat. Apa kodratnya? 1, kodrat dirinya sebagai manusia. 2, kodrat alam lingkungan sekitarnya. Dan 3, anak punya kodrat zaman yang berbeda dengan zaman kita sebelumnya. Sehingga kodrat itulah yang kemudian diibaratkan oleh Pak Ki Hajar sebagai bibit
Mereka tumbuh dengan mereka punya mimpi, mereka tumbuh dengan mereka punya kebutuhan, mereka tumbuh dengan mereka punya jenisnya, mereka tumbuh dengan mereka punya latar belakangnya, mereka tumbuh dengan mereka punya bakat dan minat, gaya dan hobi belajarnya. Itu yang harus kita rawat. Itu menarik, Pak. Jadi konsep poinnya itu berarti begini, Pak. Jadi kita berarti bibitnya itu kan sudah ada kan? Betul. Bibit. Bukan petani itu kemudian mengadakan lagi bibit kan? Betul. Dia hanya tinggal bibitnya itu sudah ada di bibit padi, bibit Jagung, ubi, dan lain-lain. lain-lain, ya. Tinggal tanam untuk menjadikan sesuai dengan bibitnya itu. Iya, Jangan sampai kemudian dia mulai bukan membuat benih baru. betul. Benihnya itu sudah ada, bibitnya sudah ada. Tinggal Beda saja kecuali dia membuat sebuah benih baru. Ini yang kodratnya. Ya. Sehingga kalau dalam kehidupan pendidikan realita kehidupan ini, bahwa bibit anak-anak itu sudah ada kan? Betul. Tinggal kembangkan bibit itu supaya menjadi bibit yang lebih unggul. Lebih unggul. Nah, itu Dengan kualitas yang baik. Nah, kalau kita ini pada yang kemudian Bung Carlos dengan mengikuti kegiatan CGP yang kurang lebih 2 minggu ini, mungkin punya gambaran yang semakin lebih jelas, pura paradigma berpikir yang lebih luar biasa dengan mungkin sharing dari teman-teman ataupun ini. Nah, mungkin berikan gambaran yang lebih ini esensi daripada inti daripada pola pikir daripada Pak Ki Hajar Dewantara ini, sehingga bisa memberikan sebuah pandangan atau paradigma baru bagi para pendidik di Tanah Sika. Oke, baik. Mungkin saya harus coba lanjutkan sedikit saja yang di bagian soal petani dan bibit. Jadi yang diibaratkan oleh Pak Ki Hajar itu adalah guru itu sebagai petani. Petani itu berarti latar belakang dia adalah seorang usaha pertanian, usaha perkebunan, tanaman-tanaman yang mana dia tidak menciptakan bibit. Dia tidak menciptakan genetika perubahan-perubahan bibit, tapi dia menanam bibit yang sudah ada seperti tadi disampaikan oleh Pak Kosmas ya. Nah, tidak ada seorang petani di Republik ini yang ketika dia menanam jagung, dia berharapkan hasil jagungnya rusak semua. Kalau ada, tolong datangkan petani itu hari ini di tempat ini. Tidak ada satu petani pun. Itu spirit yang sangat kuat sebenarnya. Dan pertanyaan saya, apakah ada satu guru yang mau mencelakai anaknya sendiri sebagai bibit yang diharapkan untuk tumbuh dan berkembang, mewarisi bangsa ini? Juga kayaknya tidak ada. Kayaknya juga tidak. Kalau ada, datangkan ke sini. Lalu pertanyaannya, Apa yang menjadi kendala? kendala kita di mana? Yang menjadi persoalan adalah kita belum benar-benar mau menjadi seorang petani. Sebagai sisi guru, saya tidak menyampaikan salah bibit, tapi saya menyatakan diri sebagai guru. Kenapa? Karena kita belum bisa melihat jagung dengan jagungnya, ubi kayu dengan ubi kayunya, genetika ubi kayunya, dengan gaya tumbuh yang berbeda, dengan model perawatan yang harus berbeda, Atau dengan cara sentuhan yang berbeda. Karena saya menanam jagung mungkin berbeda pengolahannya dengan saya menanam pisang. menurut Bung Carlos dengan paradigma begitu, atau misalnya nih petani yang mungkin jangan sampai petaninya yang mungkin dia mau jadi petani nih, tetapi apa namanya kemampuan dia dalam pengenalan bibitnya itu dia hanya sebatas mengenal bibit atau cara menanam bibit jagung tok, sehingga ketika dia masuk di sebuah area di bidang pertanian yang dihadapkan apa namanya yang Beragam, iya. misalnya ini dia sering tanamnya bercocok tanamnya misalnya kembangkan bibit tanaman padi nih, tiba-tiba nih masuk di bidang pertanian ini, coba tanam ubi, coba tanam jagung, dan coba tanam ini. Nah, pola pikir itu menurut Bung Carlos sendiri dari paradigma berpikir seperti ini ada hubungan atau keterkaitan dengan filosofi yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita ini atau tidak? Kalau saya ada. Kenapa ada? Bahwa keterbatasan cara berpikir guru, konsep berpikir guru yang masih dengan cara lama, yang tidak mengikuti informasi terbaru atau menggali pemahaman-pemahaman terbaru, maka dia menganggap apa yang dia lakukan hari ini benar sebagai petaninya. Saya ketika menanam jagung, saya ketika menanam ubi, dan saya ketika menanam pepaya, saya harus inginkan tiga-tiga ini menjadi jagung. Ini kan karena tidak ada pemahaman seorang petani yang baik. Ya takutnya mungkin petaninya dia hanya tahu bahwa itu yang dia kuasai ini kan hanya petani Jagung tadi. semua. Jadi dia Sehingga mengharap kalau ketemu ubi dia bilang ini jagung. jagung. Ini. Nah, ya, kan gitu tuh. Ini yang kemudian kalau kita hubungkan dengan Pemikiran Pak Ki Hajar. Pak Ki Hajar
sementara kan ini agak apa namanya, Ada hubungan hubungannya, bahwa pemahaman pastinya. pemahaman spirit jiwa kita sebagai guru untuk mengelola lahan pertanian kita, untuk mengelola hasil pertanian kita yang lebih berkualitas dengan satu jenis bibit atau beragam jenis bibit, ini yang masih kurang. Sehingga kenapa Pak Ki Hajar katakan di kunci yang kedua, selain pendidikan tadi adalah benuntun, pendidikan yang kedua adalah pamong. Ada 3 hal yang mau dikatakan dalam pamong ini, bahwa ketika guru itu berada di depan, dia harus bisa menjadi seorang bapak, sebagai orang tua, mama, sebagai inama. Inama itu kalau basika bapak dan mama ya, inama. Untuk apa? Dia memberi contoh, dia memberi cara, dia menunjukkan teladan kepada, Tidak hanya memberikan perintah, tidak hanya berikan perintah, tapi dia memberi contoh kan yang baik bagaimana caranya, solusi yang diberikan, bukan memberikan perintah tanpa solusi. Ini yang menjadi paradigma baru yang harus, tugas memang berat, tapi inilah guru. Karena guru adalah seorang petani tadi. Tidak ada seorang petani yang menginginkan dia tanam habis terserah, mau tumbuh-tumbuh, mau tidak tumbuh urusan kau, tidak ada. Harus rawat, dia harus berjuang sampai dengan terakhir harus ada hasil. Yang belum tumbuh subur, dia bagaimana caranya untuk menyuburkan, sehingga pada hasil akhirnya mereka punya hasil panen yang berlimpah. Nah itu pun harus terjadi dalam diri jiwa guru. Sehingga hari ini ketika guru ada di depan, itulah yang dia harus berikan solusi, contoh, bukti, teladan yang menjadi spirit untuk anak-anak mengikuti arah dari sang guru. Lalu yang kedua, ketika guru berada di tengah, apa yang dia lakukan? Dia harus menjadi sahabat. Bahasa Sika kalau kita sebut itu namanya imung deung. Dia harus menjadi wuewari, luur dolor, sahabat kenalan semua. Dia harus bisa menjadi teman dalam curhatan belajar. itu berarti masuk dalam dunia. Iya, masuk dalam dunia. ya, Sama-sama kita berada, kita merasakan. Tidak ada yang senior dan tidak ada yang junior. Disinilah kita sama-sama dalam satu kekuatan bersama. Kau luka, saya pun luka. Kau bingung, saya pun merasa bingung di sini. Mari saya cari solusi untukmu nak. Saya bantu kamu. Karena kamu inilah yang ke depan harus membawa masa depan bangsa ini. Karena spirit kita pada pendidikan, pada kata kuncinya adalah membawa bangsa ini. Di depan saja ya. Bukan hanya di depan saja yang tadi. Sudah di depan, tujuannya menuntut dan memerintah tanpa solusi. Ini yang membuat rusaknya arah daripada tujuan yang mau kita capai sebenarnya. Lalu Bibitnya bisa rusak. iya, lalu ketika di akhir dia berada di belakang, apa yang dia berikan? Ada bibit itu yang memang dia harus butuh perawatan yang ekstra. Dia harus gali ulang tanah, padahal dia sudah tanam. Dia harus gembur, dia harus siram kembali, dia harus pupuk 2 kali Pak. Bahkan dia harus gunting rantang-rantingnya yang kuning dulu, supaya bisa tumbuh kembali yang subur. Nah apa yang dia guru lakukan? Berarti ketika dia di belakang, dia harus betul-betul memotivasi. Dia harus mendorong, kamu bisa anak tumbuh. Mari Pak bantu di sini. Kamu harus maju. Kamu jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir dengan keadaanmu. Dia berada di belakang. Yang dia lihat itu ternyata menarik kan yang disampaikan, menggunting, merawat. Ya. Dia tidak fokus pada yang rusaknya, tapi dia fokus pada yang hidupnya. Dan memperbaiki. Ya, ternyata bahwa yang sudah kelihatan sudah layu sekalipun, ternyata masih ada potensi untuk Hidup. berkembang. Betul. Berarti yang kita fokuskan itu adalah yang Hidup. yang positif. Iya. Itu kira-kira ya. Betul sekali. Sehingga ketika 3 spirit ini kalau dimiliki oleh seorang guru, memang kemudian ini jalan dengan orang Katolik seperti saya, seperti Pak ini juga, ajaran gereja Katolik yaitu cinta kasih. Kita melayani anak-anak kita dengan penuh cinta dan kasih. Itu hukum tertinggi dalam aturan gereja Katolik. Lalu dalam visi misi sekolah, kebetulan saya juga di SMP Frater, Pak Kosmas juga di SMP Frater, kita punya moto spirit sekolah, berbela rasa. Inilah semangat berbela rasa sang guru yang sebenarnya. Jadi kita tidak menuntut anak tanpa solusi. Kita tidak bisa memerintah anak tanpa solusi. Kita tidak melihat anak dari sisi bahwa yang salah ya kau salah, dan kau tetap akan hidup begitu terus. Tapi kita tidak bisa memberi jalan keluar bagi hidup anak. Karena saya katakan tadi, kembali kepada petani. Tidak ada petani yang membiarkan jagungnya kuding hampir mati dan kemudian dia bilang, mati sudahlah kau. Berapa kerugian yang dia alami? Harusnya begitu merasakan. Karena dia tidak menginginkan tanamannya itu mati atau rusak atau terserang hama. Sehingga dia harus mengobati, dia harus merawat, dia harus menggembur, dia harus mengisi air, dia harus menyiram pagi dan sore. Bahkan waktu ekstra dia berikan hanya untuk satu tanaman itu.
tidak masalah. Sedangkan tanaman yang sudah subur, dia tetap melakukan perawatan seperti biasanya, yang normalnya. Tapi yang perawatan khusus itu yang tanaman yang tadi, yang sudah hampir mati, Walaupun mungkin nanti pada akhirnya kan ada tanaman yang sangat subur. sangat subur. Ah, Kalau dibawa ke dan semangat ini, mm-mm. kalau misalnya kita bawa ke dalam realita kehidupan pendidikan di sekolah itu, eh, sebagai seorang pendidik ini apa yang harus kita lakukan? Nah, ini menarik. Ah, Pak Ki Hajar sudah bisa berpikir. Pertanyaan kita hari ini beliau sudah jawab sebenarnya. Dia katakan bahwa begini, bahwa untuk menjawab mimpi kita sebagai seorang petani yang sukses di ladang kita sendiri, seorang guru yang sukses di tempat dia mengajar, itu adalah dengan 3 cara tadi. Dengan satu spirit utama bahwa mendidik itu adalah sebagai pamong untuk menuntun, menggerakkan dan mengarahkan. Maka ketika kontekstual di dalam pembelajaran di lingkungan sekolah, kita juga harus bisa memposisikan anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kebutuhan belajar anak, sesuai dengan gaya belajar anak, sesuai dengan tingkat kecerdasan anak. Tidak bisa jagung yang hampir mati, levelnya kita pasang dengan standar jagung yang sangat subur. Perawatannya kan beda, penanganannya beda, targetnya pun pasti berbeda, hasilnya capaian juga berbeda. Jagung yang sudah subur pasti akan panen lebih dahulu. Kita berusaha supaya dia juga tetap bisa mendapatkan panen yang sama dengan jagung yang sudah, walaupun waktunya lama. Ini yang harus dipegang oleh semua guru di Republik ini jika mau menyelamatkan generasi bangsa 20, 40, 60 tahun ke depan. Atau kalaupun hasilnya misalnya kualitas hasilnya berbeda pun dia masih punya hasil. Jauh dari kita, dia tetap seorang manusia yang sudah punya gambaran untuk membangun Sika, sudah punya gambaran untuk membangun Nusa Tenggara Timur, dan sudah punya gambaran untuk membangun Indonesia. Luar biasa. Nah, ini menarik. Jadi setelah kita mendengarkan konsep yang menarik, yang luar biasa dengan mengikuti kegiatan CGP yang kurang lebih 2 minggu, artinya Pak Carlos sudah semakin memahami paradigma berpikir daripada Bapak filosofi pendidikan kita, Ya. Bapak Kiai Dewantara. Nah, yang saya mau tanyakan, nah kita tahu kan realita pendidikan kita yang kita alami dalam kehidupan kita di dunia pendidikan, Bung Carlos sendiri pun mengalami. Mungkin dari cara berpikir atau pola berpikir yang sudah digambarkan dan berdasarkan filosofi dari Bapak Kiai Dewantara ini, apa kira-kira yang nanti kemudian akan Direalisasikan dalam lingkungan dunia sekolah. pendidikan, khususnya di SMPK Frater Mamere mungkin terlebih dahulu kan, Betul, betul. bisa kemudian menggaungkan ke Niantara Sika kita. Tapi aksi nyata apa yang mungkin akan direncanakan ke depan dalam kaitan dengan paradigma berpikir atau filosofi daripada Bapak Kiai Dewantara ini Ya, di SMPK Frater? di SMP Frater ya. Baik, kalau di SMP Frater sendiri kita punya 900-an lebih siswa, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini dengan berbagai jenis bibit yang masuk ke sini, yang mau ditanam oleh para petani yang ada di sini adalah guru-guru hebat SMP Frater Mamere. Tugas kita adalah satu, melihat anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dari kurikulum intrakurikuler yang ada, ataupun kegiatan kokurikuler yang ada, ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Ini sudah diatur, regulasi kurikulumnya sudah ada. Tapi bukan berarti bahwa regulasi kurikulum ini kemudian mengkerdilkan semangat pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oh tidak, itu salah berpikir. Salah berpikir. Atau mungkin kita keliru menafsirkan regulasi yang ada. Seharusnya dengan adanya patokan kurikulum ini, karena kurikulum ini dia menjawab kebutuhan bangsa. Kebutuhan bangsa, yang mau jadi dokter, yang mau jadi petani, dia harus kuasai kompetisi ini, Yang mau jadi jagung, yang mau jadi jagung ini kan dia punya tahapan-tahapan dengan nutrisi-nutrisi yang dia butuhkan untuk menjadi mendapatkan hasil yang bagus ya.
Sehingga ketika saya sebagai seorang guru bahasa Indonesia, di semua anak itu menyukai bahasa Indonesia pasti masih rendah. Ada yang sudah tinggi sekali motivasi mau jadi seorang anak yang mempelajari bahasa Indonesia, pasti motivasi belajarnya sudah sangat tinggi. Ada yang sedang, ada pun yang rendah. Karena mereka punya kodratnya berbeda-beda. Di mana kodrat mereka yang berbeda? Satu, saya angkat dari kodrat anak sebagai dirinya sebagai anak. Anak dilihat dengan gaya belajar dan kebutuhan belajar, itu setiap anak dalam satu kelas itu pasti berbeda. Ada yang hobi bahasa Indonesia karena kemampuan gaya belajarnya adalah gaya belajar yang menguasai bahasa. Dia menyukai bahasa, hobinya ke sana. Tapi anak-anak yang tidak hobi bahasa, dia hobinya kecerdasan anaknya, hobinya ke gerak misalnya. Hobinya lebih banyak main bola kaki misalnya. Saya kalau belajar bahasa ini saya tidak suka, tapi kalau main bola kaki biar siang bolong Pak saya mau main. Dia suka tanam ubi kayu. Kan begitu. Karena bibitnya sudah berbeda. Dan ini kita harus hargai, dan saya tidak bisa memaksa yang ubi kayu tadi jadi jagung di sini posisinya. Nah, kalau saya masih memaksa itu, saya keliru dalam pembelajaran. Maka saya harus mengikuti gerak kemauan anak ini. Artinya walaupun Pak ini petani jagung misalnya. Ya, walaupun saya petani jagung, tapi saya harus berusaha untuk memahami ubi kayu. Jangan sampai kan yang penting. Jadi bagaimana saya bisa membawa spirit bahwa jagung dan ubi kayu adalah sebuah tanaman. Itu yang sebenarnya saya harus pakai untuk perawatan tanaman. Karena perawatan antara jagung dan tanaman yang jelas bahwa saya tanam di tanah, ada hal yang sama yang harus saya bisa bawakan, ada hal khusus yang harus saya gali lebih dalam Yang untuk mengenali. agak menjadi sebuah soal atau problem gitu. Ini kan yang tadi saya omong tadi kan, misalnya kalau petaninya hanya petani jagung, mengertinya hanya jagung, tiba dihadapkan pada bermacam-macam tanaman di situ, lalu paradigma berpikirnya di situ bahwa di situ adalah jagung. Semua salah, bahaya. Jadi makanya pertanyaannya, apakah anak yang nakal atau guru yang tidak mampu memahami kodrat anak? Aksi konkret apa yang kemudian mungkin Nah, dengan paradigma ini bakal akan buat di SMPK Frater Maberi dalam kaitan dengan ini? kalau yang saya dengar dalam pembelajaran di CGP, ya mungkin juga di PPG dan sebagainya, tapi yang di CGP orang mulai lebih banyak menggaungkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tapi saya sendiri mungkin belum terlalu memahami itu karena kami belum mempelajari itu. Kami baru sampai pada tahapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, bagi saya untuk pembelajaran bahasa Indonesia, ketika saya menghadapi, misalnya saya ambil satu contoh ini, KD materi tentang menulis karya ilmiah. Kalau menulis karya ilmiah ini rata-rata materinya hampir tidak ada yang materinya sifatnya adalah berbicara ketika dia menulis. Dia pasti satu membaca, dia pasti satu mencari berbagai literatur, referensi yang secara tertulis ataupun yang secara sifatnya visual atau audiovisual, lalu kemudian dia sajikan dalam bentuk data. Dia pergi untuk melakukan penelitian, dan tidak semua anak pasti hobinya ke sana. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian saya bisa membawa anak yang tidak punya semangat belajar KIR, yang menulis, supaya dia bisa menguasai keterampilan di bidang bahasa Indonesia? Saya bisa memberikan dia dengan catatan KIR yang sudah ada. Coba dia presentasikan, coba dia, mungkin karena dia punya kemampuan yang berbicara, dia tidak hobi menulis, tidak masalah. Kalau yang misalnya bicara tidak suka, menulis tidak suka, Misalnya digerak, dia hobinya. ya. Nah, kalau dia hobinya digerak, untuk materi yang KIR ini memang anak tidak bisa mendapatkan, karena memang untuk membutuhkan dia gerak agak susah. Saya akan pakai di materi, misalnya materi menulis berita, itu saya akan pakai anak-anak ini, sehingga kemampuan anak untuk jalan membawakan berita tidak hanya dia menulis di dalam kelas, naskah yang dia tulis dalam kelas, tapi dia bisa keluar untuk mempresentasikan naskah dengan berita langsung, bergerak sambil bercerita tentang kejadian yang ada di sekitar. Atau anak yang hobi memegang HP saja, bermain game dan sebagainya, kita bisa arahkan. Nah, kamu mau hobi main HP saja, gampang Pak punya solusi. Permainan yang paling menarik adalah mari kita jalan-jalan sambil pegang HP, kita liput berita. Jalan. Anak kemudian belajar menyenangkan di sana. Di situ berarti tidak ada kesan apa namanya pemaksaan di dalam proses. Tidak ada, tidak ada. Yang kemudian mengharapkan bahwa 100% Persen jagung. anak yang di situ adalah Jagung itu tidak ada lagi. Sehingga saya di sini dalam kategori saya bahwa penilaian anak adalah penilaian berdasarkan apa yang dia mampu, apa yang bisa, bukan berdasarkan apa yang dia tidak mampu, kan gitu. Yang tidak mampu itu yang kita rawat. Sebenarnya itulah konsep yang namanya konsep berdiferensiasi itu di situ sebenarnya. Oh iya ya. Nah, saya kan Ya kebetulan Pak Endi juga ini sahabat di calon pendidikan profesi guru ini. Ini sudah jalan berapa hari Pak Endi? 2 hari ya. Ini satu tadi ya. materinya pas di situ. Pembelajaran berdiferensiasi. Kesulitan belajar di dalam siswa berkebutuhan khusus, termasuk siswa
berkaitan dengan berdiferensiasi, sehingga kemudian ada sharing dari dosen, kemudian itu tadi. Jadi diferensiasi yang dimaksudkan itu bahwa ketika kita masuk di kelas itu kita harus betul-betul, bukan berarti langsung kita dengan cara modelnya sesuaikan dengan gaya belajar yang bervariatif di situ, ada jagung, ada itu kita harus sesuaikan, tidak. Kita pakai satu. Betul. Nanti kemudian dari Indikator pertama yang tidak sanggup, pertama yang tidak pas di jagung, kita mungkin ganti yang model pas. lain, ubi kayunya. Coba Gitu. yang pas untuk ubi kayu. Ya. Bukan berarti nanti misalnya taruhlah bahasa Indonesia misalnya ada berapa bab. Tidak masalah. Karena itu jagung yang paling subur. Karena ada jenis lain di situ. Itu pas dengan teori konsep daripada Ki Hajar Dewantara. Tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi jangan sampai kemudian kita masuk sudah punya asumsi paradigma bahwa nanti pelabelan berdasarkan kita punya bidang itu yang kemudian repot. Betul sekali. Yang kemudian sangat mengganggu cara berpikir kita atau pola berpikir kita terhadap anak-anak. Lalu kita sudah memberi label hanya berdasarkan kita punya bidang itu yang lain. Nah ini menarik Pak Endi. Saya kemudian mencoba mengidentifikasi kenapa kondisi pembelajaran hari ini banyak anak-anak kita yang keluar dari ruang kelas, lebih banyak ke toilet, lebih banyak nongkrong di tempat-tempat yang tidak memberikan dia ruang untuk dia berekspresi. Dia mengambil itu tindakannya daripada dia berada di kelas yang bikin sakit kepala Pak. Itu anak bisa jalan, bisa sambil belajar sambil minum obat kepala pusing. Itu mungkin minum obat antimo atau apa, karena dia puyang untuk menerima apa yang dimaksudkan oleh guru, karena tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan jati dirinya, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dia butuh perawatan yang lebih, yang berbeda dengan teman-teman lainnya, yang harus kita lakukan. Kalau misalnya kan paradigma begitu sampai dengan anak keluar begitu, mungkin anaknya ubi kayu, lalu Dipaksa cari jagung. petaninya hanya jagung toh ya susah. Ya dia bisa keluar dari dalam tanah Pak. Itu bahaya. Nah Pak kalau bisa ini kita mengasumsi ya Pak. Itu suatu saat kalau saya tanam jagung lalu saya berharap jadi ubi kayu, besok itu jagung langsung loncat Pak dari tanah. Dia enggak mau lagi ada dalam tanah, karena bukan jati dirinya. Saya tadi menarik ada satu TikTok tadi yang dikirim. Oh iya, saya sempat simak di grup family, ya luar biasa itu. Jadi bayangkan pohon saja, pohon itu kalau diteriakin, dicaci maki, dimarah-marahin, dicoba selama 30 hari atau 40 hari, pohon itu bisa pelan-pelan berguguran mati dan pada akhirnya mati. Itu pohon. Betul. Lalu apa yang terjadi dengan manusia kalau itu kita lakukan di dalam kehidupan yang nyata? Ini menurut penelitian itu kan, Iya. setiap cubitan, setiap bentuk kasar yang kita lakukan terhadap anak itu sama dengan kita menghancurkan beribu-ribu sel kecerdasan yang ada di otak anak. Iya, betul. Ini yang kemudian kalau kita hubungkan dengan konsep daripada Bapak Ki Hajar Dewantara ini, itu paradigma berpikir itu yang harus kemudian kita jalankan. Jagung ya jagung, Ubi ya ubi. Ini yang kemudian menarik, sehingga pertanyaan terakhir mungkin dari saya dalam kaitan dengan ini, yang Pak Carlos mungkin punya rencana untuk sebuah aksi nyata yang akan dikerjakan atau yang akan dijalankan setelah mungkin mengikuti CGP dalam kaitan dengan konsep paradigma pola berpikir filosofi daripada Bapak Ki Hajar Dewantara ini, kira-kira apa yang aksi konkret atau aksi nyata yang bisa Pak Carlos buat di SMPK Frater Bogor? Jadi aksi nyata saya yang pertama bahwa saya berharap ada keseragaman pola pikir dalam rumah belajar ini sebagai petani, mulai dari pimpinan petani sampai dengan kita para petani-petani ini, dari penggarap-penggarap ini, kita harus ada keseragaman sehingga ada satu jalan berpijak dan satu loncatan bersama untuk memahami filosofi ini. Saya pikir mari kita mulai belajar ini. Kalau yang tadi kan Pak punya aksi nyata dalam Kaitan dengan peserta didik. peserta didik dan sebagai guru bahasa Indonesia kan? Iya, sebagai guru bahasa Indonesia. Tapi Ah. kalau yang aksi nyata yang lebih konkret yang bisa dibuat di SMP Frater secara menyeluruh itu apa ya? Kalau yang ini Untuk secara menyeluruh ya.
Nah, kalau untuk secara menyeluruh, nah ini eh, kita di SMP Frater sebenarnya ada beberapa bentuk kegiatan yang juga kita sudah memulai. Kenapa? Pertanyaannya, eh, apakah ini sebenarnya saya harus menggali kembali untuk dianalisis lebih jauh. Apakah kita tidak boleh mengelompokkan jagung dalam satu satu apa namanya lahan pertanian yang sama untuk dikelola oleh petani jagung? Apakah saya tidak boleh mengelompokkan ubi dalam satu lahan pertanian ubi? Apakah saya tidak boleh mengelompokkan? Boleh. Itu konsep kita dalam model. Tetapi yang dilihat hari ini adalah itu gampang sebenarnya, paling gampang, pilihan yang paling mudah. Karena kita sudah mengelompokkan bahwa kita tahu di sini saya tanam jagung semua dan saya berharap tumbuh jadi jagung semua. Tapi ingat, dari semua jenis jagung sekalipun, ada jagung yang punya bibit yang unggul. Ada jagung yang punya bibit yang masih harus butuh rawatan. Tidak ada jagung, coba Pak, kalau kita tidak percaya kita buktikan. Besok kita tanam jagung, kita butuh 2 hari. Perkembangan jagung berbeda-beda. Karena jenis bibitnya, walaupun satu jagung, jenis bibitnya berbeda. Kita masih menemukan masalah juga. Jadi jangan sampai suatu saat ketika misalnya ada anak ya, ini kebetulan menarik di SMP Frater kita sudah buka kelas bakat minat dalam proses magang literasi. Ini sebuah pengayaan pembelajaran kokurikuler yang mana pengayaan ini terkait dengan lintas mata pelajaran di intrakurikuler, artinya pembelajaran yang ada di kurikulum, kegiatan belajar mengajar dalam dokumen kurikulum. Nah, pengayaan ini yang mau diperbaiki adalah pengayaan keterampilan dan mengarah pada kekuatan sikap, karakter. Sehingga ketika anak dikelompokkan, misalnya saya menemukan anak di bidang MC ini, walaupun semuanya pilih MC, hobinya sudah MC, tapi tetap levelnya pasti beda. Ada yang sudah sangat super sekali, ada yang sedang, dan ada yang masih butuh perawatan. Ada yang butuh kita siram 2 kali, ada yang butuh kita siram sampai 3 kali. Tapi dengan adanya kegiatan magang yang diselenggarakan di SMP Frater ini, menurut Bung Carlos sendiri bisa tidak menjawab filosofi dari Bapak pendidikan ini? Kalau saya pandangan filosofi adalah lebih pada paradigma berpikir kita sebagai pribadi seorang petani dan melihat bibit sebagai tumbuhan yang mau tumbuh. Itu paradigmanya. Jadi kalau soal pengelompokan tetap juga tak punya masalah. Kalau paradigma kita tetap salah sebagai seorang petani. Dan ketika bilang dikelompokkan bahkan dia kelas jagung dan berharap semua kelas jagung harus tumbuh yang sama setiap jam, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Begitupun ubi kayu. Hari ini saya tanam batangnya yang sama, ukuran yang sama, bentuk yang sama, di tanah yang sama, siram yang sama, tapi besok pasti ada yang sudah muncul pucuk, ada yang belum muncul pucuknya. Karena jenis bibitnya bisa berbeda-beda. Tapi mereka tetap menjadi seorang ubi. Mereka tetap menjadi tanaman ubi. Mereka sudah punya gambaran soal ubi. Dan ubi juga akan kasih makan masyarakat Sika kok. Ubi juga akan bangun Sika ini sejahtera. Jagung juga bangun masyarakat Sika ini sejahtera. Padi juga bangun masyarakat Sika ini sejahtera. Semuanya bangun masyarakat Sika ini untuk sejahtera, Nusa Tenggara ini untuk sejahtera, dan juga Indonesia untuk sejahtera. Luar biasa sekali, Bung Carlos. Mungkin ngobrol-ngobrolan kita di tempat Kula Babong SMPK Frater Momere, podcast SMPK Frater Momere ini semoga bisa memberikan dampak positif buat Amin. kita semua sebagai para penggiat pendidik di antara Sika, khususnya lebih khususnya kita di SMPK Frater Momere. Betul sekali. Semoga cara berpikir kita, mindset berpikir kita itu sudah mulai sedikit mengarah kepada filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sampai pada aksi nyata kita di kelas, di sekolah. Dan ini memang butuh Proses ya. bukan langsung seperti membalikan telapak Tangan. Marilah kita berproses bahwa setiap kekeliruan, setiap kesalahan jadikan itu sebagai sebuah pelajaran untuk menjadi lebih Matang sekali. matang dalam dunia pendidikan. Luar biasa Pak Kosmas ya. Terima kasih untuk Terima kasih. waktunya. Selamat malam. Selamat malam juga Bung Kosmas. Terima kasih banyak sudah mendampingi saya di ruang podcast Pater Move malam hari ini ya. Panggawan, salam literasi dan salam kolaborasi Kula Babong Sika Moret Epan.